Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam jumpa dengan saya, Hana Karmila, mahasiswi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Idul Adha, Idul Kurban, serta solidaritas sosial masyarakat yang ada di desa saya, yaitu Desa Arga Makmur. Yeah, baby, you are. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan makna Idul Adha menurut ahli syariah dan menjelaskan tentang ibadah haji. Idul Adha adalah salah satu hari raya besar umat Islam yang dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Menurut ahli syariah, Idul Adha memiliki makna yang sangat penting dalam ajaran Islam. Peringatan ini mengingatkan umat muslim akan ketaatan Nabi Ibrahim dan keluhuran pengorbanan dalam menjalankan perintah Allah. Pada hari raya Idul Adha, umat muslim dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai tanda kesetiaan dan pengorbanan kepada Allah. Nah, sedangkan ibadah haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan atas umat muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Ibadah ini dilakukan dengan mengunjungi kota suci Mekah di Kerajaan Arab Saudi selama beberapa hari di bulan Zulhijjah. Secara ringkas, ibadah haji terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, ihram, menjaga niat dan berpakaian ihram sebagai tanda memasuki ibadah haji. Yang kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali sebagai bagian dari ritual ibadah haji. Yang ketiga, sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mengikuti jejak Hajar yang mencari air untuk Ismail. Yang keempat, wukuf di Arafah, menetap di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sebagai bagian dari ibadah haji wajib. Yang kelima, mabit di Muzdalifah, menginap di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah dan mengumpulkan kerikil untuk melambangkan dosa. Yang keenam, melempar jumrah, melempar 3 patung jumrah sebagai simbol penolakan terhadap setan. Yang ketujuh, tawaf ifadah dan sa'i, melakukan tawaf dan sa'i setelah kembali dari Mina. Dan yang terakhir, tertib, menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, dan kembali ke Mekah untuk menyelesaikan ibadah haji. Ibadah haji adalah wujud pengabdian dan ketaatan umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai sarana untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Ibadah haji juga mengajarkan nilai kesederhanaan, kebersamaan, dan persaudaraan di antara umat muslim yang datang dari berbagai negara di dunia. Lanjut ke materi kedua, saya akan menjelaskan makna solidaritas sosial atau kedermawanan sosial menurut ahli sosiologi. Solidaritas sosial atau kedermawanan sosial menurut ahli sosiologi melibatkan konsep saling mendukung dan berbagi dalam masyarakat. Solidaritas sosial mengacu pada hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan rasa persatuan, empati, dan kepedulian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Menurut Emil Durkheim, solidaritas sosial terbagi menjadi 2 jenis, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Solidaritas mekanis berkaitan dengan kesamaan nilai, keyakinan, dan norma di antara anggota masyarakat yang memperkuat ikatan sosial, sedangkan solidaritas organik terjadi karena spesialisasi dan saling ketergantungan antara individu dalam masyarakat yang membutuhkan kontribusi dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks kedermawanan sosial, solidaritas sosial memainkan peran penting dalam membangun keharmonisan dan keadilan sosial di masyarakat. Kedermawanan sosial mendorong individu atau kelompok untuk memberikan bantuan, dukungan, dan perhatian kepada sesama yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, dan etnis. Melalui solidaritas sosial dan kedermawanan sosial, masyarakat dapat merasa lebih terhubung dan saling bertanggung jawab satu sama lain, menciptakan lingkungan yang baik dan berkelanjutan bagi semua anggotanya. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu menjelaskan makna Idul Kurban, lalu hewan yang boleh untuk menjadi kurban, serta pengelolaan penyembelihan dan pembagian daging kurban. Idul Kurban adalah salah satu hari raya besar umat Islam yang dirayakan setelah pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Pada hari tersebut, umat Islam memperingati ketaatan Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Ismail atas perintah Allah. Dalam pelaksanaan Idul Kurban,
Umat Islam yang mampu dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada yang membutuhkan. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah sapi, kambing, atau domba yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sehat, cukup umur, tidak cacat, dan merupakan hewan ternak yang dapat dimakan dagingnya. Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan cara menyebut nama Allah, kemudian menyembelih hewan tersebut secara tuntas dan benar agar dagingnya halal untuk dikonsumsi. Setelah penyembelihan, daging kurban biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk keluarga yang menjalankan kurban, 1 bagian untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan, dan 1 bagian untuk dimakan sendiri. Pembagian daging kurban dilakukan dengan adil dan merata, memastikan bahwa manfaat kurban dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, pelaksanaan Idul Kurban tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai wujud kepedulian dan solidaritas sosial dalam membantu sesama yang membutuhkan. Lanjut ke materi keempat, yaitu menjelaskan untuk siapa daging kurban dibagikan. Daging kurban biasanya dibagikan kepada 3 kelompok penerima yang disebutkan dalam buku fikih kurban. Yang pertama, keluarga pemberi kurban. Sebagian dari daging kurban diperuntukkan bagi keluarga yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Mereka berhak menikmati daging kurban sebagai bagian dari ibadah dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, untuk fakir miskin. Sebagian dari daging kurban juga dibagikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang kurang mampu sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Pemberian daging kurban kepada fakir miskin diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka dan merasakan kebahagiaan dalam perayaan Idul Kurban. Yang ketiga, untuk sanak saudara dan tetangga. Bagian lain dari daging kurban dapat diberikan kepada sanak saudara, tetangga, dan orang-orang terdekat yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara sesama serta menjaga silaturahmi di antara anggota masyarakat. Dengan membagikan daging kurban kepada 3 kelompok penerima tersebut, pelaksanaan kurban tidak hanya sebagai ajang ibadah pribadi, tetapi juga menjadi momen untuk berbagi keberkahan dengan sesama dan memperkuat kesatuan serta kepedulian dalam masyarakat. Lanjut ke materi terakhir, saya akan menjelaskan hikmah berkurban bagi masyarakat penerima daging kurban. Hikmah berkurban bagi masyarakat penerima daging kurban adalah sebagai yang pertama, membantu masyarakat yang membutuhkan. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat penerima, seperti fakir miskin, dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Hal ini akan memberikan kelegaan bagi mereka yang mungkin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Yang kedua, untuk membangun solidaritas dan kebersamaan. Penyembelihan dan pembagian daging kurban juga dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar warga. Proses berkurban ini menjadi momen yang mengajarkan nilai-nilai kepedulian, berbagi, dan saling mendukung di antara anggota masyarakat. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian. Menerima daging kurban juga dapat menumbuhkan rasa syukur atas karunia Allah dan kepedulian terhadap sesama dengan memperoleh bantuan dari kurban. Masyarakat penerima di dusun akan merasakan bahwa mereka tidak terlupakan dan didukung oleh sesama. Yang keempat, menyebarkan keberkahan dan kesejahteraan. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat penerima diharapkan dapat menyebarkan keberkahan dan kesejahteraan di lingkungan tersebut. Menerima bantuan kurban juga dapat menjadi ladang kebaikan dan barokah bagi seluruh umat muslim. Dan yang kelima adalah untuk menjaga hubungan sosial dan silaturahmi. Proses penyembelihan dan pembagian daging kurban juga dapat menjadi ajang untuk menjaga hubungan sosial dan silaturahmi di antar masyarakat. Dengan saling berbagi dan peduli, hubungan antara warga dapat semakin terjaga dan terjalin dengan baik. Dengan memahami hikmah dan manfaat berkurban bagi masyarakat penerima daging kurban, diharapkan para penerima juga dapat merasakan nilai-nilai kebaikan, solidaritas, syukur, dan kebersamaan yang tercipta melalui pelaksanaan kurban, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan keberkahan dan kesejahteraan yang bersumber dari perbuatan baik tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah hasanah keilmuan sosiologi. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.